Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Timur menggerebek gudang penyimpanan sabu di sebuah ruko di Surabaya. Petugas BNNP menangkap 3 orang bersama barang bukti 8 kg sabu dalam bungkus magnesium. Mantap. Sebuah ruko di kawasan Gunung Anyar, Surabaya diduga dijadikan gudang penyimpanan sabu jaringan Malaysia selama 3 bulan terakhir. Dalam penggerebekan, petugas menemukan sabu dalam sejumlah kemasan bertuliskan magnesium chelate dengan berat masing-masing 1 kg yang disimpan di dalam sebuah kardus. Selain menyita sabu dengan modus dikemas dalam bungkus magnesium, BNNP Jatim juga menangkap 3 orang yang masing-masing diduga berperan sebagai kurir dan penjaga gudang. Dari pemeriksaan sementara, sabu dikirim dari Malaysia sebelum dikirim ke pemesan di Surabaya dan Madura. Sementara seluruh tersangka berikut barang bukti dibawa ke BNNP Jawa Timur untuk kepentingan penyelidikan. Di Malaysia yang ngirim ke sini, dari sini dikirim ke pemesan, ya dari sini dikirim ke pemesan. Pemesannya semua tidak tahu. Setelah barang ada di mereka, nanti baru dihubungi, menurut pengakuan, baru dihubungi nanti. Seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah kehilangan uang 100 juta rupiah di tabungannya akibat dibobol sindikat pengganjal ATM. Pelaku berpura-pura menawarkan bantuan saat ATM korban tidak bisa keluar dari mesin. Yunela Kurnawati, warga Semarang, Jawa Tengah ini terekam kamera saat menjadi korban pencurian bermodus mengganjal kartu ATM dengan lem. Peristiwa ini bermula saat Yunela menarik uang di gerai ATM sekitar SPBU Gombel. Setelah mengambil uang Rp400.000, kartu debit miliknya tidak bisa dikeluarkan. Seorang pria yang merupakan pelaku pembobol ATM berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban. Dengan dipandu pelaku, Yunela mengikuti beberapa langkah menekan tombol mesin ATM, namun kartunya tetap tidak bisa dikeluarkan. Yunela baru tersadar menjadi korban pencurian saat keluar dari ATM. Ia mendapat pesan di ponselnya jika rekeningnya telah mentransfer hingga 100 juta rupiah ke rekening pelaku. Di situ ya dia ngarahkan gitu, untuk mencet-mencet itu dia ngarahkan. Habis itu terus akhirnya dia bilang, oh ya udah Mbak, berarti harus ke bank kalau gitu sama bawa uang. Oh iya Pak, terus habis itu saya perjalanan pulang, saya sampai di Ungaran itu saya buka HP. Di HP saya ada SMS banking, uangnya narik terus, jadi narik terus sampai total 100 juta. Menurut polisi, mengganjal ATM dengan lem untuk menguras uang nasabah merupakan modus baru pencurian. Jadi kelompok ini menurut hasil penyelidikan kami berjumlah 4 orang. Dan mereka ini berasal dari luar Jawa Tengah. Modusnya ganjal ATM dengan lem. Karena waktu kami koordinasi dengan BNI, mesin ATM dibuka, tidak ada kartu di dalamnya dan tidak ada tusuk gigi. Biasanya pakai tusuk gigi. Polisi kini sedang mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Pemirsa, kasus pembobolan ATM bukan baru kali ini saja terjadi. Akhir Agustus lalu, sindikat pembobol ATM diringkus tim khusus anti bandit Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Selain mengganjal, sindikat ini juga menggunakan modus mematikan listrik mesin ATM. Barang bukti yang berhasil disita petugas Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ini didapat dari 3 orang tersangka sindikat pelaku pembobol uang dari mesin anjungan tunai mandiri, salah satu bank pemerintah. Barang bukti yang terdiri dari uang tunai jutaan rupiah, belasan kartu ATM, pinset, besi berukuran kecil serta sepeda motor yang digunakan para tersangka saat beraksi. Ketiga tersangka, Pembiansyah, Feriansyah dan Johansyah, diringkus polisi saat beraksi di gerai ATM di Jalan Yosudarso, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Penangkapan bermula dari laporan petugas keamanan yang mencurigai ketiga tersangka keluar masuk ke dalam mesin ATM. Dalam pemeriksaan, terungkap ketiga tersangka merupakan sindikat pembobol ATM yang sudah sebulan lebih beraksi di wilayah Teluk Betung Selatan. Jadi uang tetap keluar dan ATM-nya keluar. Setelah dicek, ternyata nominal yang ada di ATM itu tidak berubah.
tetap 1.250.000. Dan modus ini dilakukan 2 kali. Jadi tertariklah 2.500.000. Untuk ketiganya mereka ganti ke ATM yang lain. Jadi nominal 1.250.000 yang ada di ATM pertama itu ditransfer ke ATM yang lain. Tahun berapa itu? Kapan? Baru-baru ini, Pak. Terus udah berapa kali kamu ini selain 5 kali? Belum, baru ini aja, Pak. Yang di Lampung Selatan? Enggak, Pak. Polisi terus mengembangkan penyelidikan guna mencari tersangka lain yang ikut terlibat. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, serta terancam hukuman selama 7 tahun kurungan penjara. Di Lebak, Banten, seorang pria dikurung dalam bilik ATM dan dikepung massa karena diduga akan membobol ATM. Satu rekannya berhasil kabur, mengetahui massa sudah mengepungnya. Seorang pria dikunci petugas keamanan di dalam sebuah ATM di SPBU Jalan Rumbut, Cibadak, Lebak, Banten. Puluhan warga pun mengepung ATM tersebut. Pasalnya pria yang bernama Eprianto ini terlibat keributan dengan seorang wanita yang tengah mengambil uang di ATM. Wanita tersebut mengaku kehilangan uang usai dibantu pelaku mengeluarkan kartu ATM yang tersangkut di mesin. Warga semakin curiga setelah teman pelaku yang mengendarai motor melarikan diri. Untuk menghindari amukan massa, pelaku kemudian diamankan polisi ke Mapolres Lebak. Sering kejadian kita kan kalau memang telat dari kepolisian takutnya massa yang bertindak. Itu udah anarkis. Iya, karena kelamaan ya, hampir 1 jam kita menunggu. Diduga pelaku merupakan komplotan pengganjal ATM yang kerap beraksi di sejumlah tempat. Polisi masih menyelidiki tawuran remaja yang terjadi di pesisir Laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam tawuran di pesisir Laut Kalibaru, Cilincing, 2 remaja yang membawa senjata tajam ditangkap. Senin lalu, 2 kelompok remaja kembali terlibat tawuran di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Para remaja tawuran di laut saling lempar batu, bahkan menggunakan senjata tajam. Mendapat kabar dari warga Ketua RW 15 Cilincing melerai tawuran remaja. Di wilayah Laut Kalibaru, Cilincing sering terjadi tawuran terutama sore hari. Selain senjata tajam, pecahan keramik dan pecahan kaca yang digunakan untuk tawuran diamankan Ketua RW 15 Cilincing. Untuk mencegah tawuran kembali terjadi, polisi mencari remaja yang terlibat tawuran serta mendirikan pos pemantauan di sekitar pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Beberapa lainnya, dan kita sudah juga alat bukti, ada batu, ada semacam arit panjang, itu kita amankan. Saya sudah wanti-wanti ke warga saya, barang siapa yang tawur itu akan kita cabut KJP-nya, akan kita sanksi-sanksi yang lain. Namun demikian, karena ini yang anak-anak, saya khawatir juga tadi. Saya nggak ngebayang kalau tadi saya kejar, kemudian dia juga lari ke tengah, kemudian nggak baik lagi, jadi persoalan buat saya. Dan untuk mengetahui informasi penyelidikan tawuran di tengah laut, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Ahri Sonta. Selamat sore Pak Ahri. Selamat sore Mbak. Baik, apakah sudah ada penyelidikan terbaru mengenai tawuran di pesisir laut ini Pak? Ya, seperti yang disampaikan Pak Ketua RW 15 tadi, bahwa warganya ada warga beliau dari wilayah Cilincing, dari Jakarta Utara. Namun karena ada masuk ke wilayah pelabuhan juga, kita melakukan pengecekan di TKP Mbak hari ini. Dan kita juga berkoordinasi dengan para tokoh di wilayah tersebut. Serta kita juga sudah melakukan penjagaan yang di wilayah pelabuhan Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, yaitu di sekitar Kalibaru. Sehingga yang di Cilincing juga dijaga oleh Polres Jakarta Utara. Baik, termasuk Pak, juga nanti kami mungkin minggu depan akan melakukan langkah-langkah melihat mengidentifikasi dan juga melihat perkembangan situasi, namun sekarang sudah dilakukan penjagaan tiap sorenya, Mbak. Baik, kemungkinan ini pelajar atau warga sekitar, Pak? Iya, warga sekitar situ anak-anak muda, Mbak, hanya mungkin sore-sore kumpul dan kebetulan mungkin ada mau menunjukkan eksistensinya saja, lalu ada ribut-ribut sedikit yang seperti disampaikan Pak Ketua RW tadi. Senjata tajam yang dibawa para remaja ini didapat dari mana, Pak? Kalau kelihatannya mungkin dari mereka dari sekitaran situ juga, Mbak ya.
Baik, sejauh ini identitas dari para pelaku sudah terdeteksi, Pak? Pak RW sudah melapor ke Polsek Cilincing, Mbak. Untuk yang di wilayah kita memang tidak ada laporan. Laporannya mungkin di Polsek Cilincing ya. Baik, Di Polsek Cilincing. Pak Ya. Aris, sejauh ini bagaimana akhirnya tawuran ini bisa berakhir di laut, Pak? Apakah memang dari daratan dulu, terus kemudian ada yang kabur, kemudian berlanjut di laut, bagaimana? Mereka ini kelihatannya dari warga RW 15 dan RW 3 yang bertetangga di sekitaran wilayah pelabuhan wilayah Cilincing, sehingga mungkin menurut kami yang kemarin sempat ada yang masuk ke kolam ke wilayah laut itu berenang untuk lari atau juga untuk pergi kembali ke wilayahnya masing-masing, Pak. Bukan tawuran di hanya Sudah memang diketahui Pak sejak kapan tawuran ini berlangsung, Pak? Baru kemarin ini, Pak, baru 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu pernah terjadi juga sekitar sebulan yang lalu. Baik, jadi maksud mereka menceburkan diri ke laut itu sebenarnya untuk melarikan diri ya, Pak ya? Sepertinya kembali sih, Pak, karena wilayahnya berbeda. Satu di sisi yang Cilincing, RW 15, lalu yang sebelahnya itu masuk memang ke wilayah pelabuhan, tapi masih wilayah Cilincing, namun dia tidak ada jalan, harus melalui laut. Baik, sebelum akhirnya mereka menceburkan diri ke laut, sebelumnya tawurannya terjadi di mana, Pak? Kalau dari informasi yang kami dapat, mereka tadinya duduk di sepanjang wilayah pelabuhan Cilincing tersebut, lalu mungkin ada saling ejek atau bagaimana sehingga ada ketersinggungan dan juga mungkin saling menunjukkan eksistensi dirinya, Pak. Siapa sebenarnya para pemuda ini? Apakah memang mereka yang sering dalam tanda kutip nongkrong di sekitar wilayah pelabuhan atau siapa, Pak? Ya, memang warga di situ, Pak. Warga di situ. Ya. Ada korban, Pak, dari tawuran kemarin, Pak? Tidak ada korban. Baik, tapi mereka bukan preman atau pemalak yang sering berkeliaran di sana ya, Pak ya? Bukan, Pak. Anak-anak saja. Memang anak-anak warga ya, Pak ya? Iya, betul. Baik, terima kasih AKBP Ahri Sonta telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, usai jeda Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat penanganan COVID-19 di ibu kota. Seperti apa efektivitas penerapan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta? Kami akan ulas selengkapnya usai jeda.